Nah, pentingnya donor darah sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa manusia dan memberikan manfaat bagi pendonor itu sendiri. Dengan mendonorkan darah, kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang berada di seluruh tubuh. Nah, bagian-bagian darah ada sebagai berikut teman-teman. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas untuk mengangkut sel darah merah, juga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada sel darah merah. Sel darah merah ini bertugas untuk menyalurkan oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh jaringan dan organ dalam tubuh. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih ini bertugas untuk membasmi dan memerangi infeksi dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Sel darah putih ini juga termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir ada trombosit. Trombosit ini bertugas untuk membantu tubuh kita melakukan pembekuan darah saat terjadi luka. Next, kita akan membahas tentang apa itu donor darah. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah sendiri adalah kegiatan di mana proses penyaluran darah dari seseorang yang sehat menuju seseorang yang membutuhkan. Nah, donor darah dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada donor darah sukarela, yaitu kegiatan di mana seseorang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Yang kedua ada donor darah pengganti. Donor darah pengganti ini adalah kegiatan di mana seseorang diminta untuk mendonorkan darahnya kepada seseorang yang membutuhkan. Next, kita akan membahas tentang persiapan donor darah. Sebelum donor darah, kita dianjurkan untuk tidak memakan makanan yang berlemak tinggi dan jangan mendonorkan darah saat kondisi perut kosong. Nah, dan setelah donor darah, usahakan jangan melepas berpen selama beberapa saat setelah donor darah. Jangan melakukan olahraga berat dan jangan merokok setidaknya 2 jam setelah donor darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi pendonor darah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Siapa sih yang boleh mendonorkan darah? Jadi, yang boleh mendonorkan darah adalah aku, kamu, dan kalian semua dengan syarat berikut. Yang pertama, berusia 18 sampai 60 tahun, boleh berusia 65 tahun apabila seseorang tersebut sudah rutin mendonorkan darahnya. Yang kedua, memiliki berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin dan tekanan darah yang normal. Yang ketiga, tidak menderita penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Dan yang terakhir, wanita yang sedang hamil, menyusui, dan menstruasi tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Next, kita akan membahas tentang fakta or mitos donor darah. Yang pertama, zat besi dalam tubuh berkurang hingga menyebabkan anemia. Itu salah ya teman-teman. Donor darah, walaupun kita mengeluarkan darah, sel darah merah akan beregenerasi kembali. Akhirnya, zat besi malah bekerja lebih optimal lagi. Selanjutnya, menyebabkan tertular penyakit. Nah, untuk poin ini, teman-teman tenang saja karena petugas PMI sudah memastikan keamanan dan kesterilan peralatan yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah menurunnya tingkat kekebalan tubuh. Teman-teman ada yang tahu nggak sih faktor menurunnya tingkat kekebalan tubuh itu apa aja? Silakan. Merokok. Ya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah dapat membakar kalori. Dapat membakar kalori, teman-teman. Nah, ternyata donor darah ini dapat membakar sekitar 650 kalori dalam tubuh saat kita mendonorkan darah sebanyak 450 cm3 atau setara dengan kalian berolahraga di atas treadmill selama 45 menit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses kegiatan donor darah. Yang pertama ada registrasi. Dalam poin ini, teman-teman atau calon pendonor akan diberikan formulir berisi data diri dan diberikan kuesioner kesehatan. Yang kedua ada pemeriksaan awal. Dalam pemeriksaan awal ini, teman-teman akan dicek berat badan, kadar hemoglobin, dan golongan darah untuk pendonor pemula. Selanjutnya ada pemeriksaan lanjut. Nah, dalam pemeriksaan lanjut ini, dokter yang bertugas akan memeriksa tekanan darah dan juga memberikan wawancara singkat tentang kesehatan pendonor. Selanjutnya ada pengambilan darah. Proses pengambilan darah ini, yang pertama, lengan pendonor akan dibersihkan, lalu disuntikan jarum suntik steril dan diambil darahnya. Volume pengambilan darah kira-kira 350
sekitar kurang lebih 8 sampai 10 menit. Nah, yang terakhir adalah istirahat dan pemulihan. Setelah mendonorkan darah, pendonor akan diberikan waktu untuk istirahat dan makanan serta minuman untuk mengembalikan cairan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang peran PMR Madya dalam kegiatan donor darah. PMR Madya juga punya peran penting loh teman-teman dalam kegiatan donor darah ini. Yang pertama ada edukasi dan sosialisasi. PMR Madya dapat memberikan edukasi tentang donor darah kepada seseorang yang masih awam tentang donor darah. Selanjutnya ada promosi kegiatan donor darah. PMR Madya dapat mengikuti dan mengadakan kampanye donor darah. Selanjutnya ada pengolahan data. PMR Madya dapat membantu mengelola kartu donor darah dan membantu petugas PMI melakukan administrasi donor darah. Selanjutnya ada mendampingi dan memberikan dukungan. PMR Madya dapat memastikan pendonor nyaman saat sebelum donor darah dan memberikan pengetahuan sedikit tentang prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan saat donor darah. Dan yang terakhir ada kreativitas dan hiburan. PMR Madya dapat membuat atau berkreasi membuat hadiah untuk pendonor. Nah, kita sebagai PMR Madya punya peran yang sangat strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berdonor darah. Jadi mari kita jadikan semangat kemanusiaan ini sebagai pijakan untuk terus berinovasi dan berkontribusi. Nah, mari kita tingkatkan kesadaran tentang peduli terhadap sesama. Dari pembahasan tentang donor darah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penting bagi kita memiliki kesadaran untuk menolong sesama. Tentunya kita juga selalu berharap agar setiap individu bisa lebih peduli terhadap kesehatan mereka.